tersenyum ya gitu. Main semangat yang jangan main handphone gitu. Kita PSK. Apa tuh? Budgetnya A ya, zaman dulu A tuh 75.000 Kak. Pakai bajunya seksi, putih, high heel, Kalau dandan. misalnya nih ada penonton yang anak kampus gitu atau profesi ini, profesi Iya. itu juga bisa lewat kamu. Bisa. Kamu luar biasa ya. Dia juga pernah dapat rekor muri karena bisa berhasil mengumpulkan berapa? 2214. Wow. Pernah nggak ada yang dari awalnya dari penonton bayaran itu terus sekarang jadi artis besar? Ada. Sebut namanya. Ayu Ting Ting katanya juga pernah sempat kerja bareng nih. Apa tuh ceritanya? Kan ada artis tuh yang rese-rese, komplain mulu kerjaannya. Komplainnya gimana? Kalau penonton gak rame, ya ngomong di studio, ntar produsernya marah-marah. Aku tahu beberapa, nggak usah aku sebutin lah. Lebih dari 20 tahun di dunia televisi, apa masih ada cerita yang belum pernah saya dengar? Oke then, let's spill the tea. Hai guys, hari ini saya mau mengajak semuanya untuk ngobrol sama Nia Agency. Mungkin ini siapa nggak terkenal, tapi pasti suara penonton bayaran. Ini orang yang punya agensinya ya, Nia Agency. Jadi kalau orang taunya selama ini bosnya penonton alay atau penonton bayaran gitu istilahnya. Taunya Po Eli. Taunya Po Eli. Tapi kalau orang TV sih tahu semua. Ada juga yang namanya Nia Agency. Bahkan, wow, bahkan Nia ini udah berkecimpung lama di dunia. Tadinya awalnya koordinator untuk figuran-figuran ya. Figuran. Udah 11 tahun di penonton bayaran. 11 tahun 2010. Pas hamil langsung penonton. Langsung penonton. Tapi kalau untuk koordinator figuran dari tahun 2005 ya. 2003 sih sebenarnya. 2003. Jadi 2003. udah lama banget. Udah Dan lama. sekarang ya, apa yang sudah bisa didapat oleh Nia ini ketika menjadi agensi untuk penonton bayaran, figuran adalah coba cering. Lihat tuh cering tuh ya, tuh yang disembunyiin. Itu asli nggak sih kalian? Imitasi. Bohong, nggak percaya aku. belum mampu soliter. Belum mampu yang soliter, tapi berlian sih bisa lah ya gitu. Oke, kita mau tanya-tanya, kok bisa sih nih bisnis ini seperti apa sih? Terus gimana caranya Nia ini mengelola bisnisnya yang istilahnya ya kan mungkin pembayarannya itu dari mulai kontrak sampai akhir pembayarannya kapan. Terus kemudian mengelola sumber daya manusia itu kan bukan hal yang susah banget sih. Gampang ya. Di bidangnya. Aku ada nih lagi acara terus kan ada penontonnya, terus kan penonton tuh kan kadang-kadang macam-macam ya orangnya. Kan ada yang gini gitu. Aku pernah lihat tuh yang koordinator yang gini, hey kalian harus tersenyum ya gitu, main semangat yang jangan main handphone gitu, ya, kayak gitu. Itu kerjaan aku Kak. Kalau di studio galak gitu. Harus begitu karena ini adalah pekerjaan profesional. Iya. Begitu. Di negara India waktu itu kita pernah tanya, mereka menyebutnya sebagai junior artis. Oh, ada namanya gitu. Kalau kita PSK. Apa tuh? Penonton? Apa sih? Gue sampai lupa. Saking udah lamanya gitu. Di Antv tuh namanya PSK. PSK. Pemandu suara komersil. Oh, pemandu suara komersil. Ya, Kamu. PSK. Pemandu suara komersil. Pekerjaan penonton bayaran itu. Pemandu. Singkatannya gimana PSK, gitu ya? Pokoknya. Mendingan penonton alay deh daripada PSK gitu nggak sih? Atau gimana ya? Ya nggak sih sebenarnya, ya udahlah. Oke, kita mau nanya Nia dari tahun 2003. Dari umur berapa berarti kamu tuh? Waktu itu masih sekolah SMA. Diajakin tetangga, Maman ada Bang Maman diajakin untuk jadi figuran. Kamu jadi figuran? Iya, awalnya figuran dulu. Banyak temen mulai nyimpen nomor telepon mereka, disuruh jadi koordinator. Yang nyuruh siapa? Dulu ada Maman, ada Tugu, banyak. Aku ikut siapa aja freelance kalau waktu jadi koordinator. Oh, jadi koordinator. Mana yang duluan ngoling aja. Jadi naik pangkat dari yang dia jadi figuran, terus jadi koordinator. Terus habis itu jadi kompetitor. Jadi agensi ngambil peluang kesempatan. Jadi tapi kamu ya di antara orang yang jadi figuran kayaknya nggak semua orang kepikiran untuk kumpulin nomor telepon. Enggak, aku udah kepikiran waktu itu. Kepikiran kamu apa? Aku males ya namanya in-frame dari dulu. Emang hobi, maksudnya males, emang sukanya sebenarnya di belakang layar. Oh, jadi kamu emang sebenarnya aduh figuran ini nggak suka. Jadi kamu udah punya visi, akulah yang ngurus gitu. Iya. Iya. Aku suka mengkoordinir dari dulu. Oke. Masih ingat nggak waktu kamu jadi figuran tuh figuran acara apa?
Dulu sinetron itu ABG zaman dulu. Oke, sinetron ABG. Terus di SMA 86 apa aku iya di SMA 86 terus Putih Abu-Abu. Oh, Putih Udah banyak Abu-Abu banget Kak. itu ya, itu figurannya. Oke. Nah sekarang sebagai koordinator, ingat nggak apa program apa waktu itu kamu pertama kali kamu jadi koordinator untuk apa? Pertama kali jadi koordinator itu dulu aku dari zaman apa ya yang malam Jumat itu. Adalah pokoknya dulu kan masih zamannya tuh kalau nggak salah sinetron weekly. Aku sampai lupa judul-judulnya. Film horor loh malam Jumat. Enggak ya? Sinetron Jadi horor. dulu kan nggak ada stripping zaman dulu. Sinetron seminggu tuh sekali. weekly terus. Oke, kita Dulu tuh PH-nya multi sama MD zaman dulu. yang Nggak berjamur kayak sekarang. yang besar-besar itu Iya, ya, multi sama MD. Oke. Nah, kita mau tanya, dulu waktu figuran tahun 2003, 2003. ingat honornya berapa dulu kamu? 22.500. 22. Kasih ke anak-anak tuh 20.000. Tapi zaman dulu tuh 20.000 gede banget loh. Iya, zaman dulu. Jadi buat Pokoknya koordinator 2.500. 2.500. Zaman dulu. Zaman dulu ya. Dulu juga aku kalau ngoling tuh dari telepon umum. Serius pakai Serius. koin gini. Iya, Atau kan dulu nggak belum pakai ada kartu? handphone. Iya. Belum ada, adanya tuh pager ya kalau nggak salah. Pager. Tapi itu cuma artis doang deh kalau nggak salah yang punya. Kita mah nggak mungkin dong punya. Bisa juga sih. Tapi on time Kak. Bisa on time ya? Bisa. Padahal dulu nggak ada handphone. Nggak ada, cuma nelpon dari Telepon rumah. rumah-rumah. Udah pokoknya udah jam 8, bener-bener setengah 8 udah di situ anak-anak. Oke. Sekarang justru ada handphone, aduh tarik urat. Beneran. Dulu on time. Oh, ini kualitas sumber daya Iya. manusia dari dulu sampai sekarang beda ya? Pokoknya malam aku telepon, lokasi di sini, sini. Udah cuman sekali nelpon doang, udah besok udah langsung sampai. Nah, terus kamu ketika jadi koordinator tuh, masih ingat nggak sebulan tuh bisa punya duit berapa tuh dari hasil jadi koordinator? Bisa beli apa deh? Ingat nggak? Enggak, aku kalau waktu jadi koordinator kerja hari ini, habis hari itu untuk makan. Jadi memang setiap hari tuh aku harus kerja. Kalau nggak kerja ya nggak bisa makan. Oh, gitu. Iya. Jadi keluarga kamu Iya, aku kan adik aku kan banyak, jadi harus ngebiayain sih. Cuman dulu ngebiayainnya cuman sekedar ngasih duit jajan sekolah. jajan Nggak yang kayak sekarang full gitu, enggak. Sekarang kamu full menjadi Full. tulang punggang keluarga. Iya, Adik-adik kamu, kan Iya. adik-adiknya bukannya udah gede semua harusnya. Udah gede sih, udah pada kuliah, udah enak kalau sekarang maka. Tapi kamu yang Iya, biayain kuliahnya aku dari juga. dulu. Dari dulu. Dari Jadi dulu. waktu itu duit habis tuh. Habis. Satu hari habis. Terus mulai meningkat kapan? Pas mulai jadi agensi aku mulai meningkat sih. Kapan kamu jadi agensi itu? Itu 2005, waktu itu ada program komedi nakal. Produsernya tuh Ari Panca, dia nawarin pertama kali jadi agensi. Kamu kenal Ari Panca dari mana? Dulu aku koordinator agensi itu dulu, cuman agensi itu bermasalah. Dia ngeliat aku cara kerjanya bagus, Oke. orang-orangnya bagus, ditelepon udah Nia aja kata dia gitu. Itu awal mula kamu Awal mulai mula merintis ditelepon, agensi. aku tuh nggak yakin. Nggak bisa lah bang, waktu itu umur aku 18 tahun kan. Sementara agensi itu pada tua-tua. Oke. Aku jadi kayak nggak pede. Bisa kata Bang Icong, bisa udah. Ya udah aku beraniin diri. Bedanya apa sih agensi sama koordinator apa? Agensi itu kan yang punya, Oke. tanggung jawabnya pasti lebih. Apa tanggung jawabnya? Iya banyak, kalau figurannya nanti telat kita dimarahin, nggak bisa acting kita nanti dimarah-marahin. Tapi Bang Icong tuh selalu ngasih kayak bisa nih lu bisa. Karena agensi aku yang sebelumnya full yang kerja tuh aku. Jadi dia ngeliat itu. Oh, jadi kalau agensi itu sebenarnya ngoling tuh agensi yang nelponin. Calling agency, dan aku kan tahu pemain yang bisa acting siapa, yang enggak siapa, yang cakep siapa, bayaran ini rate di judul Berapa? lain berapa, aku tahu semua. Kamu. Tahu aku. Jadi dari dulu tuh yang kamu catetin gitu ya? Iya. Jadi dia rajin ya? Iya. Jadi agensi sebelumnya yang kamu ikutin itu Iya. justru memberikan keuntungan karena kamu Iya, ngerjain semua? karena semua aku yang ngerjain. Jadi di situ mungkin orang-orang TV banyak yang ngeliat. Oke. Kalau koordinator sebenarnya tugasnya ngapain? Koordinator, kalau sebenarnya tuh kalau koordinator cuma sekedar ngabsen, jemput mereka kalau telat. Tapi kalau aku tuh bener-bener full dikasih kerjaan tuh semuanya aku. Jadi mulai ngoling. Iya, mereka cuma datang pas sudah mau selesai, yang kayak gitu-gitu. Terus kalau ada pembayaran telat kamu nalangin kalau agensi? Udah zaman dulu kan nggak ada telat Kak. Kita kan kayak semua zaman dulu. Enak jadi agensi zaman dulu, nggak kayak sekarang. Kalau koordinator 22.500, kamu dapat 2.500. 2.500. Kalau jadi agensi? Waktu itu 40.000 aku, 50.000 dari Trans TV aku ngasih ke anak-anak 40. Oke, jadi kamu Pembayaran 2 hari waktu itu. 2 hari. Kamu dapat berapa? 10.000. Oh, koordinatornya? Aku nggak pakai koordinator sendiri. Luar biasa. Enggak, aku nggak pakai koordinator. Waktu itu pertama-tama awalnya Iya, sendiri ya? enggak, Berapa sendiri. orang yang kamu ini yang kamu? 15 orang. 15 Tapi orang. zaman dulu tuh dapat 200.000 tuh besar banget. Sehari tuh ya? Sehari. Stripping nih? Enggak, waktu itu 2 hari, 4 hari, seminggu tuh 4 kali.
Oke, 800.000 Iya, ada komedi seminggu. nakal 2 hari, penjaga pantai 2 hari. Ah, Aku oke. syuting di Ancol tuh panas-panasan. Itu bisa beli apa? Ingat nggak bulan itu pada saat kamu pertama kali dapat kontrak Aku bisa beli apa? ngekos, maksudnya ya udah mulai ada lah. Aku tuh nggak pernah, zaman dulu tuh nggak pernah yang namanya nyimpen, karena kan aku kayak kebutuhannya tuh banyak gitu loh Kak. Harus ngasih adik, orang tua gitu, nggak ada. Nggak sempat Enggak, nyimpen ya? aku nggak kepikiran kayak gitu sih. Nggak kepikiran? Enggak, Baru kepikiran nyimpan kapan? baru kepikiran itu pas udah mulai Trans TV itu kan udah mulai maju, programnya udah Lebih mulai banyak. banyak. Tuh udah mulai tuh udah diajarin nabung gini. Siapa ya. yang ngajarin? Banyak sih kayak dari suamiku sih. Sebenarnya tuh yang support banget tuh suami sih. Kamu nikah tahun berapa sih? 2003. Umur berapa kamu nikah? 2005 dia umur 18 loh. 2003 umur berapa Pokoknya dia? aku pas udah mulai SMA tuh udah mulai deket-deket. Pas udah mulai tamat udah kata orang tua daripada berdua-duaan udah deh kawinin aja gitu. Karena kan tahu sendiri kalau syuting kan dari pulangnya selalu jam 2 malam. Dia yang nganterin Dia nih? yang nganter, dia yang jemput. Oke. Jadi Iya. kamu sekolah sampai kelas SMA. SMA. Jadi Dan lulus aku nggak kuliah. nggak kuliah. Kalau Langsung suami? syuting-syuting. Kalau suami? Suami aku emang udah kerja di sana. Jadi aku figuran, dia tuh unit di sana. Aku dapat job dari dia. Oh, nepotisme. Karena naksir Dia unit ya. di sana, iya. Jadi ketemu cinta lokasi nih? Iya, cuman aku pas udah jadi agensi di Trans TV aku udah nggak ngambil di MD. Oh, dia di Iya, udah MD. masing-masing dia di MD, aku di Trans TV udah jalan masing-masing gitu. Siap jadi pengusaha ya. Jadi Iya. salah satu yang mensupport adalah suami kamu. Suami. Ngajarin kamu nabung gitu. Ngajarin Ngelola uang nabung, terus kalau dulu kan pembayaran 2-3 hari pakai gajinya dia. untuk nalangin. Terus kadang kan minjem-minjem duit temennya juga zaman dulu. Kan kalau dia kan relasinya teman-teman berduitnya banyak ya, karena karena kerja di unit kan. Unit. Jadi kenal lebih banyak orang ya. Iya. Oke. Nah, sekarang kita mau tanya, ini bagaimana cara dia ngelihat, kan dia bilang, aku kan tahu dia bisa syuting, bisa enggak. Karena kan request tiap program beda-beda ya. Beda-beda. Apa sih contohnya request program tuh apa? Kalau yang apa nih, sinetron apa penonton? Nah, kayak sinetron dulu. Kalau sinetron tuh aku tahu misalnya butuh set kafe ya. Nah. Oh, oke. Budgetnya A ya. Zaman dulu A tuh 75.000 Kak. Oke, 75. Jadi yang cakep-cakep gitu. Udah, mereka udah Astaga. nggak pakai briefing aku udah tahu Oh. pakai bajunya seksi, Oh. putih, Oh. high heel, Oh. dandan. Oh. Datang tuh udah langsung aku suruh ngeblow, nyatok, udah gitu. Tipe seperti itu 75.000 ya. 75 zaman dulu. Tahun? Tahun 2005 apa 6 gitu. Sekarang sih udah 150. Oke. Udah 2 kali lipat naik. Oke. Cuma penonton kayaknya naik-naik. Pikiran udah Itu pada grade naik. A yang zaman dulu 2003, Iya, zaman dulu. 2005. Terus ada set kampung, set warga. Zaman dulu tuh set warga 35 apa 25 gitu. 35, 25. Orangnya dipilihnya yang Biasa aja. Bajunya juga baju-baju baju lusuh. biasa, terserah aja lah, Terserah. bebas. Nggak pernah ada komplainan. Nggak ada tuntutan spesifik, Nggak ada harus tuntutan. pakai high heels gitu, nggak ada ya? Nggak ada. Jadi 75.000 karena lebih ada modalnya, harus Iya. beli yang lebih Nggak ada gimana komplainan gitu. lah pokoknya. Pakai set ngeblow kafe, lagi ya. Iya. Ngeblow Kalau set sendiri. kafe kan kalau jelek-jelek pasti dikomplain. Sutradara apa. Terus kamu ya. nemuin nyari orang kayak gitu tuh di mana? Ada aja karena kan aku basicnya figuran. Itu teman-teman kamu yang kamu Iya. kenal. Terus kamu basicnya. sering hunting gitu nggak sih? Hunting orang untuk ditawarin jadi figuran? Kalau dulu aku nyari yang bagus-bagus itu aku hunting di mall sama tim aku. Nyari yang bagus Minta nomor telepon Oh, zaman gitu? dulu. Iya. Ngomongnya gimana? Di Ngomongnya mall. gimana? Misalnya aku nih. Ya nggak apa-apa mau diajak syuting nggak gitu. Syuting Kita di tuh rame-rame berempat. Oh, Udah kamu yuk. berempat? Sama siapa Jadi, aja? Aku udah zaman dulu tuh Yudi, Nando, koordinator Oh, aku lah. koordinator. Iya, Oke. udah kita minta nomor telepon. Ntar ya kalau untuk yang baru-baru emang basicnya dia cantik kan dia kayak seneng gitu loh. Oh, diajak syuting nih gitu. Iya. Padahal cuma figuran Iya, dulu padahal cuma itu. figuran zaman Oh, dulu. Oke. Gitu. Terus kan kamu juga kayak tahu nih kalau ada orderan geng motor ya punya. Tahu punya. Ini ya apa gitu, komunitas-komunitas tuh kamu punya Punya juga. semua. Nyarinya gimana? Ada aja sih, Kak. Ada aja. Ada aja. Dicari-cari gitu. Sebenarnya kalau agensi itu jangan pernah bilang nggak ada. Oke. Udah iyain aja dulu. Ntar hasil terakhirnya udah gampang lah. Apalagi kan sekarang sosial media kan banyak. Kita bisa Google, bisa lihat Instagramnya, bisa apa. Oke. Permintaan tersusah yang pernah kamu terima, menurut kamu menantang banget deh itu waktu itu. Aku kalau lagi hujan sih, kalau penonton ya, kalau susahnya tuh kalau lagi musim hujan sama musim demo. Kenapa? Ya kalau demo kan pasti jalanan macet, Oke. susah.
terus Mereka suka busway telat-telat. mogok atau apa suka telat sih. Kalau Terus hujan, udah hujan, musim hujan, banjir itu udah susah. oke. Nah kalau requestan apa komunitas tertentu atau ini tertentu yang menantang tuh pernah nggak apa? Iya, yang menantang tuh kalau kita ngundang TNI, polisi, yang kayak gitu-gitu kan Untuk itu jadi kan penonton izinnya juga. susah. Oh, iya ada acara-acara tertentu Iya. yang minta profesi-profesi Iya, gitu ya. profesi-profesi itu susah. Kayak ya harus mereka pengennya setiap hari, cuman kan mereka nggak mungkin setiap hari. Jadwalnya ngikutin mereka gitu. Oh jadi kalau misalnya nih ada penonton yang anak kampus gitu atau profesi ini, profesi Iya. itu juga bisa lewat kamu. Bisa. Kamu luar biasa ya. Kalau kampus mah sekarang banyak oke. orang yang nyari uang di sini di penonton bayaran. Kalau daripada mereka ke jalan nyari dana, mendingan mereka jadi penonton bayaran kalau sekarang. Kalau profesi-profesi gitu dibayar juga? Ada Dibayar. honornya? Sama. Sama. Kelasnya Mereka apa? A B C D? kerasnya tuh A kalau di penonton. Cuma mereka kan uangnya nggak ke mereka, uangnya ke koordinator mereka kayak Terserah mau komandannya. diapain. Ya terserah mau Oh. diapain. Oke. Cuman kan jadwal mereka tuh susah. Iyalah susah ya. Mm-mm. Nah jadi kelas-kelas lagi nih kan A, terus ada kelas B berapa tuh? B tuh yang duduk-duduk di bawah gitu, B dan C tuh yang duduk-duduk di bawah. Berapaan? Ada yang 30, 35, 35. tergantung TV-nya. Oke. Itu figuran. Penonton. Penonton. Kalau figuran sih hampir sama sih kalau menurut aku. Oh, kurang lebih sama ya. Cuman bedain warga sama set cafe aja. Kalau itu. Mm-mm. Kalau penonton Kalau penonton bedanya ada cuma yang duduk di kelas-kelasnya. atas sama duduk di bawah. Iya, duduk di atas sama di bawah aja. Bedanya yang apa bisa duduk di atas dipajang. sama duduk di bawah? Kalau yang duduk di atas tuh yang lebih cakep. Mereka datangnya niat, bajunya bagus, Oh. dandan, pakai bulu mata. Ya otomatis kita ngasihnya lebih mahal. Jadi tergantung niatnya dia ya. Iya. Ah, Tergantung merekanya, bagaimana dia niatnya. ini sendiri dirinya. Iya, Oke. kan Karus juga pernah ngeliat kalau yang biasa-biasa yang di bawah. Tapi kadang-kadang yang di bawah juga kalau rame kayak si Baleng kayak Iya, itu. iya, iya. Ya itu Itu aku lebih? tambahin 50.000 dia. Tambahin 50.000. Iya. Dari 35 tambah 50. Enggak, dia 50.000 pokoknya. Setiap satu episode 50.000. Jadi kalau 4 kali kan lumayan 200. Jadi yang suaranya kencang, Iya. itu Itu honornya beda. 50.000 aku bedain yang banci-banci itu. Oke. Nah, terus ada yang reguler gitu kan banyak juga ya? Banyak yang rame-rame tuh tiap hari ikut. Bukan, maksudnya yang emang dia tuh udah kayak apa ya istilahnya? Ya udah kayak Icon. pekerjaan dia gitu. Ada banyak Hampir semua penonton aku tuh reguler. reguler. Karena aku sehari bisa 13 program. Sekarang nih. Iya, jadi kalau dia ikut agensi lain yang jobnya 1-2 job, dulu aku bisa sombong sih. Aku backlist. Kalau dia Jadi, membela, karena aku nggak ada blacklist. kompetitor. Karena cuma aku sendiri, jadi mereka pada takut. Kalau Jadi zaman setia waktu ada kepada penonton. Nia Iya. Agency karena ada 13 program. Oke. Karena aku bisa jamin mereka ngejob dari pagi sampai malam. Oke. Seandainya nih mereka dapat job 1 hari itu berarti mereka bisa bawa pulang berapa tuh? Grup E Kalau yang 30 ribuan bisa 150 sehari. sehari. Kalau Berapa yang program 50 tuh? ribuan 5. 5 program. Kalau yang 50 ribuan 250. 1 hari. Iya, 1 hari. Dan Yang itu cantik-cantiknya. Dan banyak program yang yang stripping ya. Iya, kan aku iniin dari pagi. Jebutin programnya nggak apa-apa ya? Iya, sebutin aja. Misalnya dari pagi-pagi happy, mereka ke Brownies. Mm-mm. Dari Brownies mereka ke Facebooker. Dari Facebooker mereka ke KDI. Terus ada lagi acara sahur. Jadi nggak ganti baju mereka itu kalau bulan puasa. Itu orang yang sama, grup yang sama. Sama. Pokoknya kalau udah kebutuhan banyak, semuanya kita karyain. Oh, kamu Nggak ada punya tim libur. elitnya gitu nggak? Tim elit artinya ini tim inti gitu, yang ini yang pasti akan dapat job gitu. Ada. Oh ada. Ada. Berapa orang yang tim intinya? Aku punya yang bawa koordinator yang bawa tuh 5. Ya 5 itu koordinator tuh 5 itu tuh nggak ikut agensi lain, cuman ikut aku aja. Nah, di antara 5 korlap itu per korlapnya itu punya anak inti 20 sampai 30 orang. Iya, jadi kita kalau butuh dadakan-dadakan tuh gampang. Gampang. Iya. Oke, baiklah. Minta 1 jam, udah telepon nih koordinatornya langsung datang. Karena kita punya anak inti. Oke. Pernah nggak dapat tawaran untuk orang-orang request untuk mengumpulkan orang-orang untuk demo? Pernah, cuman aku nggak berani sekarang. Sekarang nggak berani. Enggak, aku pernah waktu Berarti itu. pernah. Pernah. Aku pernah waktu itu apa ya? Pokoknya buat nyerang salah satu dirut apa gitu, terus diikutin. Sama siapa? Nggak tahu, pokoknya Kamu siapa. diikutin. Iya, kita semua akhirnya kita kabur lari ke Antv dari KPK. Untung deket. Udah langsung mencar. Dari situ nggak mau lagi deg-degan. Karena kan kita nggak tahu yang undang kita nih siapa. Sekali doang. Iya. Kamu nggak kenal yang undang kamu nih siapa? Aku nggak mau akhirnya dari situ. Dapat duit berapa? Lebih gede sih yang pasti. Satu orang bisa dapat berapa? 200 ribuan. 1 hari. Iya. Berapa jam ada nggak? Ada jamnya nggak? Sejam. Nggak Cuma nyampe sejam sejam tuh kita udah dibuntutin gitu.
serem kan? Iya. Untung KPK deket Antv, jadi kita kabur lewat kali situ. Demonya di situ. Cuma 30 orang. Tapi serem kan? Ya, serem. Nggak berani dari situ. Udah lah, nggak usah ngambil-ngambil lagi. Yang kayak gitu. Terus iya besokannya ditawarin lagi ada demo apalah, pokoknya itu yang akbar yang banyak banget. Aduh nggak deh. Daripada nanti ketangkep gitu. Kayak resikonya lebih besar. Oke. Serem. Nah, dia juga pernah dapat rekor muri karena bisa berhasil mengumpulkan berapa? 1.200 2214. Wow. Iya, dulu. Acara produk? apa? Akbar Ada apa? produk. Produk. Dan kamu dapat rekor muri. Iya. Gimana cara ngumpulin orang segitu banyak, dari mana Itu ngambilnya? bulan puasa loh. Gimana kamu calling siapa? Aku Koordinator kalau 5 nih. banyak gitu, udah semuanya aku kumpulin dari situ. Misalnya 2214, aku pasti ngundang 3.000 atau 4.000. Terus? Ya nggak apa-apa, nanti kalau lebih aku tinggal bilang, oh udah telat gitu aja. Yang penting amanin dulu nih 2214. Jadi sebar aja gitu. Iya, sebar aja. Nyebarnya lewat mana waktu itu? Banyak. Aku kan ada komunitas anak SMA, guru-guru, terus ada komunitas motor, anak motor, semuanya aku kumpulin di Jadi situ. cuma gini, ada kerjaan nih, jadi segini-gini. Iya. Yang mau jadi sini gitu. Banyak kok yang mau. Yang mau banyak. Banyak. Aku dengar juga ada nih yang regulernya kamu nih, jadi penonton ala ini ya, yang pernah nyoba kerja di kantor, nggak betah. Nggak betah, balik lagi. Karena kan kantoran bosan gitu. mereka. Bosen. Kalau jadi penonton kan mereka kerjanya cuman ketawa, ngobrol sama temen-temennya hampir tiap hari, nggak mikir. Beneran nggak mikir, paling pusingnya kalau lagi aku marah-marah di studio doang. Oke. Enak jadi penonton itu Gitu sebenarnya. ya, karena dia nontonin acara terus dibayar gitu ya. Kan mereka full hampir 24 jam ketemu teman mereka. Kerjanya cuma ngobrol doang. Nah ini kan juga banyak tuh kadang-kadang yang DM aku, Kak aku pengen nonton dong di studio gitu, berharap juga mereka mungkin bisa nonton, siapa tahu juga ada uang sakunya gitu ya. Menghubungi kemana tuh Nia? Bisa sih ke aku. Yang nge-DM aku juga banyak banget. Oh gitu? Hubungi Nia Agency, Instagramnya adalah Nia Agency. Banyak banget, cuma kan lagi ada kerjaan Karo sekarang. Kalau sekarang berapa program di masa pandemi ini? Belum mulai. Paling 10 atau 20 orang. 10 atau 20 orang. Berapa program yang masih jalan? Trans TV belum make. Antv udah, cuman lagi nggak ada program. Terus Trans 7 sih udah mulai make. Jadi dari yang tadi biasa punya 13 program, Habis semuanya. di masa pandemi ini habis semuanya. Habis semuanya. Oke. Terus jadi gimana kamu? Anak-anak kamu nggak pada kemana? Iya, kalau awal-awal tuh kasihan. Cuman kan ini udah berjalan 2 tahun ya, nggak mungkin juga dong ngurusin mereka tiap hari. Awal-awal kamu ngapain? Apa yang kamu bisa Awal-awal bantu buat koordinator sih aku kasih uang jajan udah apa. Cuman kan ini udah mau jalan 2 tahun ya Kak, nggak mungkin juga gitu. Sementara kan aku harus ngurusin keluargaku juga. Jadi mereka mandiri juga. Iya, biar mereka cari sendiri aja deh. Itu ya, oke. Nah ini kan tadi dia bilang katanya dia nyari-nyari yang cakep-cakep di mall gitu. Pernah nggak ada yang dari awalnya dari penonton bayaran itu, terus sekarang jadi artis besar? Ada Sebut sih. namanya. Yang terkenal banget sekarang, banyak strippingnya juga dia. Ada sih, itu Marcel kan baru ketahuannya pas dia udah terkenal. Oh gimana ketemu Marcel waktu itu? Iya, enggak Dia dia bilang apa? ngomong, dia bilang, nih gue dulu kan penonton bayaran lu. Ih gue nggak tahu. Dia dari mana tuh waktu itu duduknya? Aku kalau yang 20 ribuan gitu aku nggak ngapalin. Kalau banci-banci yang aku bayar 50 kan aku ngapalin. Yang suaranya kenceng kamu hafal? Aku hapalin yang Berarti Marcel cantik, tuh suaranya yang nggak kenceng ya? Iya enggak, zaman dulu ya biasa aja kalau nggak dikenal aku. Sekarang dia terkenal loh. Iya makanya aku juga bingung kok bisa gitu. Aku itu kan yang kayak banci-banci asisten artis kan semuanya dari aku. Asistennya siapa nih yang kamu ingat? Banyak Mail, Mail. Krisna, Oh Krisna. banyak semuanya. Krisna tuh yang sama Ayu Ting Ayu Ting. Ting Ting. Dulu juga anak buahku juga. Terus siapa lagi? Mail, Mail tuh yang sama Sen. Sense. Banyak, udah pada terkenal semua Oh dan mereka tuh juga bisa ini kan, bisa nyatok rambut bisa, apa? udah jadi hairstylist. Kamu yang ngajarin? Enggak, mereka emang awalnya tuh asisten kan Kak. Terus lama-lama bisa. Lama-lama bisa apa aja. Jadi apa emang aja. mereka adalah orang-orang yang kayak kamu juga Iya. kan, pengen lebih, pengen apa gitu ya. Tapi suka ketemu sih, masih pada baik-baik mereka. Ayu Ting Ting katanya juga pernah sempat kerja bareng nih. Apa tuh ceritanya? Dulu tuh kan aku pernah di Bank Maman, jadi setiap hari tuh hampir beberapa judul tuh ketemu. Sama Ayu Ting Ting? Iya. Waktu itu dia masih ngapain? Figuran zaman dulu. Oh sama di antar bapaknya? Masih Masih kecil juga dong? Masih SMA kalau nggak salah. SMA, jadi sekamu umurnya? Iya. Jadi kamu udah jadi koordinator, dia masih merintis juga? Oh, sekarang kalau ketemu Ayu masih ingat gak Ayu?
Nggak tahu dia. Kalau ayahnya sih masih. Ayah Ojak masih kenal? Masih Oh, suka sering wow. nyuruh main. Jadi kita nggak pernah tahu ya kehidupan orang tuh dari Iya. aku, jangankan gitu ya, orang nggak pernah tahu aku pernah jadi figuran juga. Masa? Mm-mm. Ah, Figuran iklan pernah. oh. Iya kan jadi Iya. figuran gitu kan kadang-kadang di syuting apa gitu ya, Iya, nunggunya lama. menunggu lama, aku Di tag ketiduran juga juga nggak ada yang enggak. tahu lah, namanya juga Iya, figuran. bener, nggak dianggap. Nggak dianggap. Terus aku pernah Benar, jadi benar. figuran, tapi lumayan aku waktu jadi figuran, masuk muka aku ada di Oh gitu. kelihatan di TV. Oh, yang kepilih foto ya? Bukan foto sih, di video gitu. Oh, Tapi muka iya, aku iya. kelihatan lagi cengengesan gitu. Jadi ya itulah perjalanan orang ya. Iya, benar. Terus titik terendah kamu sebagai seorang agensi apa? Pernah katanya rugi apa gitu? Iya, jadi aku kan kalau agensi itu kan harusnya nggak cuma di lapangan aja fokusnya. Mm-mm. Kayak administrasi gitu kan harus Mm-mm. dicatat kontrak-kontrak apa. Nah, aku tuh teledor di situ. Mm-mm. Tahun berapa Tapi tuh? sekarang aku udah punya orang admin. 2000 berapa ya waktu itu ya? 2013 kalau nggak salah. 2013. 2011, 12, 13. Mm-mm. Jadi aku nggak pernah nyatet, Kontrak? tiba-tiba Nggak pernah nagih juga? iya, pembayarannya udah di closing. Oh, artinya diputihkan gitu? Iya, diputihkan. Berapa waktu itu? 600 jutaan lah. Terus gimana waktu itu kamu ngadepinnya? Iya, Lemes dong, Tok, Iya, lemes. lemes. Hampir mau jual rumah cuman enggak. Aku keyakinan pasti bisa ganti kok. Ya aku temuin orang satu-satu yang aku utangin, minta waktu. Jadi ketika TV belum bayar nih atau klien kamu belum Sebenarnya bayar, tuh aku nyangkanya tuh TV belum bayar aja sih, Kak. bukan, Bukan pemutihan. jadi kamu masih ada harapan? Iya, masih ada harapan. Cuman kan ada beberapa. Iya kan kalau orang talent tuh ada yang rajin, ada yang males gitu loh. Mungkin kita dapat yang dokumen kita ditaruh di meja aja gitu, nggak dijalan-jalanin. Oke. Nah. Jadi hikmahnya adalah sekarang kamu punya Orang admin punya yang buat ngecek pembayaran. ngecek pembayaran. Mm-mm. Dulu kamu nggak ngecek pembayaran, berarti uangnya banyak banget apa gimana? Percaya aja gitu. Itu Percaya. juga uang orang, bukan uang aku kan. Oh, jadi kamu punya investor-investor Iya, gitu? punya investor gitu. Zaman dulu uang orang. Tahun berapa kamu mulai cari investor untuk nalangin pembayaran? Dari 2010 itu sebenarnya udah pakai. Udah pakai? Mm-mm. Ada orang yang percaya? Ada, sampai sekarang pun masih kerja sama. Masih. Mm-mm. Sistemnya gimana kalau yang kayak gitu tuh? Bagi hasil aja. Misalnya dari TV-nya berapa, ke anak-anaknya berapa. Terus, Cuman aku masih pakai orang itu sampai sekarang biarpun aku udah punya uang. kenapa? Karena aku susahnya sama mereka. Oh. Dan mereka nggak pernah yang namanya ngianitin aku. Sosokan pengen jadi agensi ngubungin TV langsung nggak pernah. Sampai sekarang. Jadi aku kayak ya balas budi lah Kak, gimana sih? Jadi walaupun kamu bisa bayar sendiri, kamu Iya, tetap kerjasama dan bagi tetep, hasil dengan iya, mereka. heeh. Oke. Karena kan dia nggak pernah macem-macem selama kerja sama aku. Dan pada saat kamu susah, utang ke mereka iya, belum bisa mereka bayar, tetap bantu. tetap bantu. Terus gimana akhirnya kamu bisa ngelunasin itu? Gimana caranya? Ada aja. Kerjaan apa? Rezekinya ada aja. Ada aja banyak yang pemilihan apalah, pokoknya banyak banget, rezeki itu gampang Jadi banget. ada kerjaan-kerjaan lain. Ada kerjaan-kerjaan cepet pokoknya. Oke. Dapat ini cepet banget. Dan ini investor-investor kamu ini diutangin lebih panjang juga nggak masalah? Nggak masalah. Ngasih bunga nggak? Keterlambatan? Enggak, jadi aku mulai pakai kontrak nama dia waktu itu. Oh, kontrak nama dia. Awalnya kan nama aku, udah pakai nama lu aja deh. Karena aku nggak tertib administrasi kan. Oh, jadi dia yang ngurusin. Iya, dia yang ngurusin semuanya. Dan Oh. sampai sekarang dia biarpun udah berhubungan sama orang TV langsung, oke sih, nggak pernah yang namanya ini. Ketika kamu nanganin ini nih, penonton-penonton bayaran atau figuran gitu, hal-hal yang suka bikin kamu marah tuh kalau apa sih? Kalau susah diatur, kalau udah mulai pada ngantuk, itu aku udah kesel banget, bener. Kan ngantuk Kalau nggak manusiawi. rame. Oh, kalau- Tapi kan ada beberapa produser kan yang nggak bisa kayak gitu. Iya tentu. Heeh. Mm-mm. Pokoknya dia tuh mau gempa bumi juga harus rame aja. Nggak boleh kelihatan gitu. Nggak bisa. Hmm. Nah, kalau acara pagi itu kan harus rame. Iya dong. Kadang kan ngantuk Iya. atau apa. Atau acara malam sampai Nah, malam, kalau mereka sampai dari malam. pagi sampai tengah malam udah di KDI kan udah pada ngantuk, udah pada nguap-nguap gitu. Ya udah, itu udah tugas kita. Gimana kamu apain? Ya gampang kalau pas tahu dia ngantuk, tinggal kita udah sono cuci muka dulu, ntar balik lagi gitu. Oh, terus- Ganti-gantian. Dan kamu tuh nungguin dari pagi sampai malam atau gimana? Aku biasanya segmen 1 sampai segmen 2, segmen 3 aku tinggal. Karena yang gawat itu di penonton kan segmen awal. Tapi kalau bintang tamunya rese, aku pasti standby. Kan ada artis tuh yang rese-rese, komplain mulu kerjaannya. Komplainnya gimana? Kalau penonton gak rame, ya ngomong di studio, ntar produsernya marah-marah.
Aku tahu beberapa, nggak usah aku sebutin lah. Jadi aku tungguin, nggak usah disebutin. Oh, ada penonton, Ada. ada bintang tamu yang kayak gitu. Artis-artis yang emang bawel banget soal penonton. Mereka komplainnya karena nggak rame gitu. Nggak rame. Kalau nggak rame mereka pasti langsung ya frontal gitu, Ngomong langsung gitu. ngomong langsung. Nggak tepuk tangan sih kok nggak kita gitu ya? Iya, produser kan langsung tuh ntar. Aku juga sering gitu. Kalau Karus Gua kan nggak ketawa enak. sih gitu. Hah? Sore programnya masih pada seger. Udah gitu di studio kan, nggak yang 500 orang kayak KDI kayak apa gitu. Kan kadangan tapi kalau selama aku masih bisa jawab. Misalnya dia bilang ini penonton nih tektokannya nggak kedengeran dari mereka di luar kesini. Nggak kedengeran lu ngelawak apa gitu. Aku kadangan protes. Jadi pelawak nih. Iya. Adalah pokoknya. Tapi buat kamu, protes. buat kamu itu bagian dari profesionalitas Iya, ya. aku kan emang udah aku nyari duitnya di situ. Jadi apa misalnya mereka komplain apa, aku udah punya senjatanya nih. Ya, aku Karena kamu pelajarin ada di dulu. situ. Ada di situ karena aku Senjata standby. kendalanya. Jadi dia bilang, "Nih gini." Ya aku ngomong ke produsernya, "Gimana mau denger orang nggak kedengeran? Gimana mau ketawa orang nggak kedengeran, jaraknya jauh dari sini gitu. Ntar diakalin, udah dia tambah mic gitu." Tambah mic atau kasih tulisan ketawa Iya. gitu kan. Biasanya ada yang kayak gitu juga ya. Kadang kan mereka ada yang nggak lucu juga, kita dipaksa ketawa kan. Beneran. Iya. Ada latihannya nggak sih? Iya, Ada makanya. training Ya gitu mau nggak? nggak mau, kadang kan gitu. Kadang mereka nggak lucu, dipaksa ketawa, harus ketawa. Itu sih yang susah tuh itu. Lucu dipaksa ketawa. Nah ya gimana orang nggak lucu. Terus tiba-tiba episode berikutnya masuklah misalnya Wendy. Wah udah nih enak, udah nggak pakai dipancing gitu kan. Mereka natural Iya ketawanya. natural. Kalau Wendy, Denny ya udahlah, udah enak, udah nggak pakai dipancing, udah tinggalin aja juga bisa. Karena penonton Iya. itu kadang-kadang lupa kalau mereka dibayar untuk ketawa. Iya. Terserah lucu nggak lucu ketawa. Kadang-kadang mereka tuh begitu jujurnya. Jadi kalau membosankan tuh mereka suka gini. Iya, nggak lucu ngapain kita ketawa gitu kan. Cuman kan marah-marah mereka. Kamu tuh Justru kalau yang nggak lucu, penonton yang mancing buat mereka lucu. itu tugas. Beneran. Penonton itu artinya PR-nya di memancing situ. pemandu apa tadi suara komersil. Komersil. Kak. Jadi mereka yang memancing ketawa walaupun nggak lucu ya kadang mereka itu supaya Iya. orang terpancing untuk ger gitu. Ada latihannya nggak ketawa? Latihan ketawa atau Enggak kamu ada sih. casting ketawa gitu? Udah tahu semua mereka, udah ngerti. Tahu ketawa gitu ya. Kadang kan yang penonton baru udah nyontoh yang lama. Oh. Ada nggak yang bermasalah gitu? Yang bermasalah buat kamu tuh kayak gimana? Kak. Yang kayak Suka gimana? ada yang kadang kan saking banyak ya kita program gitu ya. Mm-mm. Ada yang suka maling, yang kayak gitu-gitu. Pasti kita dipanggil ke pos sapam. Bikin surat perjanjian. Kamu tahu siapa orangnya? Tahu, cuman kan iya namanya kita punya anak 2, kita nggak tahu karakternya, ini kan ratusan orang. Mana tahu kita mereka kayak gimana. Terus kalau mereka ketahuan gitu, kamu apain? Enggak sih, nggak pernah dibawa ke jalur hukum sih. Kamu tapi tetap kamu pakai buat jadi penonton? Enggak, langsung di backlist. Oh, langsung di blacklist. Langsung. Terus kamu pernah dapat teror-teror apa nggak gitu dari anak buah kamu mungkin yang nggak puas atau apa gitu? Iya, banyak sih yang bikin-bikin kayak fitnah nih ya begini-begini. Apa? Kamu pernah difitnah apa? Kalau aku sih sebanyak apapun orang ngejatohin aku, ngejelekin aku, kalau emang Allah belum ridho nggak akan terjadi. Pernah Itu dibilang aja apa? sih. Pernah disebut apa? Nih kenapa? Banyak, ada yang bilang aku pacaran sama si A, si B, makanya job ini mana pernah aku pacaran gitu-gitu. Oh, kayak orang karena kesuksesan kamu banyak Iya. yang gosip. Jadi Terus ini bagian dari ada- kompetisi juga ya? Iya, ada yang bilang ini karena deket sama si ini nih, si ini, jadi jobnya banyak. Sebenarnya mau misalnya kayak aku deket sama produser, jalan kemana-mana. Kalau di lapangan yang nggak rame juga tetap diganti kan, isinya bukan cuma produser di studio. Ada artis, ada apa, tergantung sih. Profesionalitas itu lagi. Jadi kamu bisa mendapatkan kepercayaan untuk mengisi acara, mengkoordinator itu apa sih menurut kamu 3 kuncinya apa? Satu apa? Satu, datangnya on time aja anak-anak itu. Yang kedua rame. Yang ketiga ya kitanya tanggung jawab di situ. Agensinya tanggung jawab. Kalau seandainya memang penontonnya kurang ya dihadapin aja, temuin. Kan ada yang bilang kamu galak gitu ya? Iya galak banget. Baru sekarang mungkin emosinya agak berkurang. Aku galak banget beneran. Iya. Ada yang anak sakit hati sama kamu gitu? Banyak. Tapi aku nggak peduli. Karena kan aku buat kerjaan. Aku sih selalu bilang, ya gue marah-marah ya ntar kalau gue diem aja nggak rame, kalian sendiri yang nggak dapat duit.
Jadi ada tujuannya. Cuman kan nggak semua orang ngerti kan. Oke. Nah terus kamu juga kita tahu nih ya, ini kemarin baru merayakan ulang tahun yang ke-35 ya, si muda loh. Tapi meriah di hotel ya kan, dihadiri oleh artis-artis. Sampai di titik itu Kak, kita menganggap kamu sukses banget gitu ya. Karena dari pekerjaan yang mungkin bagi banyak orang nih pekerjaan yang nggak familiar lah gitu ya. Dan mengolah banyak orang tuh juga nggak gampang gitu ya. Kalau kita lihat, honornya segitu, tapi kan ya itu tadi butuh kerja keras, butuh kedisiplinan gitu. Gimana kamu bisa sampai ke situ? Aku tuh sebenarnya nggak suka sih Kak yang namanya ngerayain ulang tahun tuh, nggak suka beneran dari dulu. Mungkin itu ulang tahun pertama aku yang dirayain. Kenapa? Kenapa kamu raya? Ya karena kan lagi pandemi gini, terus teman-teman aku juga banyak yang udah lama kita nggak ketemu, udahlah sekalian aja dirayain, mau kemana-mana juga nggak bisa. Cara kamu bangun relasi hubungan dengan klien tuh gimana sih caranya nih ya? Ngajak berteman. Ngajak berteman. Sampai sekarang nggak ada job pun aku tetap temenan. Ngajak berteman tuh misalnya gimana? Ya nongkrong, yuk kita nongkrong yuk kemana gitu. Misal pun sampai sekarang nggak ada kerjaan pun aku tetap berteman. Artis-artis yang kamu ajak nongkrong juga? Iya ada lah beberapa. Ada lah beberapa. Jadi diajak berteman, ada nggak ada kerjaan tetap berteman? Tetap, karena kan seumuran juga kan. Oh kayak gitu ya. Jadi tipsnya itu ya, kamu bangun relasi siapa aja. Sekarang masih suka hunting-hunting orang? Udah enggak. Koordinator kamu yang melakukan? Koordinator aku. Terus selain Marcel gitu, ada lagi nggak yang kamu huntingin yang sekarang jadi artis? Boy Hamzah waktu itu. Boy Hamzah. Boy Hamzah. Sekarang jadi ininya udah peran utama kan, banyak brand ambassador juga. Mau jadi sekarang manajer Tata Lim itu? Kayaknya enggak. Boy Hamzah itu yang dari Pekanbaru itu loh. Yang kayak Arab gitu kan? Ya. Yang ganteng. Ya, Boy Hamzah itu yang kamu huntingin nemu untuk jadi figuran? Pertama kali datang itu dia dari manajemen Pekanbaru, Erwin. Masuk di aku ikut satu scene Coffee Bean waktu itu. Udah gitu dia ke MD langsung ke orang casting. Oh, ke suami majunya kamu? Sih sendiri. Oh, majunya sendiri. Majunya sendiri. Keren ke suami kamu. Cuman awal pertama kali datang ikut syutingnya sama aku. Oh, pertama kali datang. Siapa lagi? Ada lagi nggak? Banyak sih, cuman nggak yang terkenal mereka. Oh, wow. Oke. Nah, sekarang Nia ini semakin maju dan bahkan punya geng arisan sosialita. Coba kita panggilkan, inilah geng arisan sosialitanya. Hei, halo. Halo Ibu, silakan duduk. Sekarang sudah bersama dengan ini teman-temannya Nia Agency dari ibu-ibu sosialita dari daerah mana, wilayah mana? Aduh, jadi nggak enak hati. Ibu siapa? Ibu Jess Tanjung. Oh, Ibu Jess Tanjung. Aku Deli. Ada berapa arisan? Banyak, 20-an. Ikut semua nih 20 arisan? Ikut semua. Ada arisan apa aja, Bu Deli? Arisannya yang dia bandar juga nih, bandar arisan. Bandar arisan. Arisan apa? Soliter. Soliter tuh gimana maksudnya? Arisan 25 juta. Oh, itu dapat cincin soliter maksudnya? Enggak, dapat duit 250. Soliter, sayang. 25 juta. Dapatnya 250. Copart ya, Pak? Copart 50. 500 juta. 500 juta. 10 orang berarti ya? Enggak, ada banyak 30 tapi 3 kocokan. Terus apa lagi? Terus arisan yang 10 juta arisan sampai lupa namanya. Banyak, Klesi, terus Elit, Passion, Berlian, Freezer, Diamond. Banyak arisan tuh banyak kan. Arisan apa? Freezer, Passion Jewelry yang punya Airin Tanu. Oh ya, si Airin Tanu itu yang ngasih cincin. Iya, Berlian kita membernya dia. Oh, arisan Berlian. Banyak. Katanya Ibu ada arisan dolar, euro juga ada. Ada juga arisan hijaber juga ada. Hijaber ada. Khusus hijaber. Arisan pengajian arisan juga pengajian ada. juga Kita ada. semuanya pokoknya ada, semua kalangan. Bisa kenal Nia Agency dari mana? Dari arisan. Dari arisan. Iya. Tiba-tiba dikucuk-kucuk masuk. Iya. Oke. Tahu nggak kalau dia tuh pekerjaannya sebagai ini loh. Kalau ada penonton, dia bosnya. Pas di arisan, pas kita ngomong-ngomong gitu kan, baru tanya-tanya pekerjaannya apa gini. Saya pikir kok unik banget ya, ada pekerjaan koordinator gitu, alay-alay. Apa sih itu alay-alay gitu kan? terus kayaknya unik banget gitu kan. Mungkin kalau dihitung-hitung cuman berapa orang kali yang punya pekerjaan seperti itu gitu. Makanya saya pikir unik banget. Dia ini pekerjaannya unik. Pas saya cerita sedikit ya, pas saya mau buat buku waktu itu tentang motivasi wanita.
Terus saya dengar pekerjaannya Nia ini sebagai koordinator alay-alay, wah ini kayaknya kok menarik sekali ya gitu kisahnya ini untuk saya angkat. Terus saya tawarkan Nia dan kata Nia ya udah oke ini karena niatnya untuk sosial gitu kan, niatnya mau, dan ternyata kisah Nia ini amat sangat luar biasa sekali, menginspirasi. Intisarinya apa dari kisah Nia yang ditulis waktu itu di buku? Seperti yang tadi Nia ceritakan perjuangannya kan, masya Allah ya. Nah terus satu ya yang sangat amat luar biasa dari Nia ini, itu juga oleh Pak Taufik Ismail. Waktu itu Pak Taufik Ismail yang waktu launching buku saya, Pak Taufik Ismail yang bedah bukunya dari 16 narasumber. Di situ ada Eli Kasim, ada Meli Guslau, ada Macica Mukhtar, banyak segala macam. Ada itu kisahnya yang dianggap unik gitu. Dan masih muda lagi ya. Nah, salah satunya yang unik itu ketika Nia tadi Nia sempat bercerita terkena 600 juta. Gitu 600 juta. Nia itu menemukan solusi yang terbaik, yaitu Nia lari ke Tuhan. Gitu. Jadi nggak ada aja jalan keluar. Ya, berserah diri ke Tuhan gitu. Kalau Udeli, kenalnya dari mana? Aku juga Dari arisan. Arisan apa waktu itu kenalnya? Arisan Euro. Mantap kan? Pertama kali lihat Nia, tanya kerjaannya gimana? Aku lihat dia bawa banci-banci. Dia datang gak sendiri? Enggak, banci rombongan. Ini apaan sih ini anak kecil? Bancinya yang bawa itu ya, bawa tas-tas gitu ya. Lucu-lucu kan? Lucu-lucu terus? Aku lihat-lihat nih anak apa sih kerjaannya gitu kan. Udah deket baru nanya, nggak tahu dia ngumpulin alay-alay. Gitu ya. Sempat ada bertanya-tanya nggak? Wah, pemasukannya berarti lumayan ikut arisan macam-macam. Iya, lumayan. Aku mau ikutan. Mau ikutan jadi apa nih maksudnya? Jadi itu koordinator deh. Jadi bos. Pernah diajak untuk jadi penonton juga nggak? Belum. Pengen nggak? Nonton apa ngeri gitu? juga ya. Kalau misalnya Aku dulu pernah waktu SMA. nonton apa? Ikut figuran dulu SMA dulu. SMA juga. Dulu kan film. Film. Gengsi Dong, Selamat Tinggal Duka. Ikut gitu zaman dulu belum lahir. Belum lahir. Udah aku udah lahir, Gengsi Dong, udah aku tahu ya. Aku ikut tuh. Selamat Tinggal Duka. Sama siapa sih Nasri Cepi dulu. Wow, gitu. Senior. Kalau sekarang apa? Sekarang aku arisan, udah nggak kerja lagi. Nggak kerja, arisan aja. Jalan-jalan. Dulu sih aku konstruksi bangunan. Dulu aku di angkatan darat, rekanan. 2001 ke 2007. Ibu-ibu entrepreneur ya Kak. Kalau Ibu Jen, apa profesinya apa? Selain penulis, apa penulis aja memang? Saya ada bisnis garment. Garment. Jadi ibu-ibu entrepreneur semua ya. Bisa-bisanya ketemu arisan ibu-ibu itu gimana caranya Nia masuk? Enggak, waktu kan aku kan orangnya nggak bergaul karena pas pandemi ini kan nggak punya kegiatan. Ya udah ikut aja, diajakin gitu kan. Ikut ya arisan. Awalnya enggak lah, males gitu. Enggak jelas gitu juntrungannya gitu kan. Enggak jelas juntrungannya. Arisan itu kan kebanyakan banci ya enggak jelas. Tapi terus terang ya, saya tuh tadi ikut arisannya nggak sebanyak sekarang. Semenjak kenal sama Nia, tiba-tiba itu yang nge-add di WA banyak kali. Dari arisan A, arisan B. Ini arisan mana Nia? Ikut aja Uni. Itu teman aku. Ikut aja Uni. Jadi banyak, semakin banyak. Ini salah satu ya racunnya juga ini. Jadi kalau arisan kan kalau nggak ada yang deket nggak enak. Iya, nggak ada gengnya ya. Iya, dan aku kalau arisan nggak pernah mau sama yang muda-muda. Kenapa? Nggak ada duitnya. Nggak ada duitnya katanya gitu. Jadi kita udah tua gitu ya. Aku ada temen kita jualan berlian. Karena aku giniin, lu kalau arisan jangan yang muda-muda, market lu. Aku bilang gitu, yang tua-tua aja. Kenapa? Nggak ada duitnya, mendingan yang udah tua-tua aja. Luar biasa loh dia. Jadi pandemi berarti 2 tahun nih kamu udah ikut arisan? Iya, 2 tahun. Udah dapat apa aja? Ya itu cuma temen aja Kak. Yang dipakai itu hasil arisan, arisan gengs. Tuh hasil arisan, corot. Tapi enak sih, ternyata enak, banyak teman. Ada pejabat juga, ya 1-2 lah.
Jadi relasi makin banyak Makin ya. banyak. Pernah dapat kerjaan dari relasi-relasi Ya arisan? pernah, kayak klinik kecantikan mau launching. Ya aku udah punya market sendiri, ibu sosialita yang nggak dibayar kan. Menang banyak kan Karos. Menang banyak Jadi kan. klinik nih, teman-teman diajak nih cobain gitu ya. Dapat perawatan. Perawatan. Iya. Kan dia dapat Sampai kita berapa klinik loh. banyak. Habis dari klinik A ke klinik B gitu. Tapi temennya masih senang-senang aja ya. Seneng aja. Ngumpul gitu ya. Iya. Kayak misalnya ntar orang mau launching apartemen, ya udah punya marketnya. Lu mau ibu-ibu sosialita nggak? Syaratnya ini. Syaratnya gitu. harus beli. Iya, enggak, kalau apartemen misalnya ya udah lu sediain aja fotografer, mama juga udah girang. Kita udah punya market sendiri. Jadi itu hikmah di balik kita arisan. Ada positifnya juga. Iya, itu cepat banget ya. Set. Iya, benar. Dapat. Terus kayak besok kan IMB nih mau tumpengan sama pagi-pagi ambiar. Pada minta endorse dari aku, udah tinggal aku share ke grup arisan, dapat Karos 20. Tumpeng, nasi kebuli, minuman gratis semuanya. Ya kan? Dapat semuanya dari gue, kata dia gitu. Nomor telepon Aman nih, berapanya? aman. Makanya Rumpi ntar ya ulang tahun ya. Dari gue semuanya dapat 20 Karos. Cuman nyebar di grup arisan doang. Ini mau ada tumpengan nih, mau nggak barter, nanti di tag di story feednya program. Banyak banget yang mau. Oh, jadi karena pebisnis semua juga ya. Mau dong Kak, mau dong nih. Ya udah. Ada yuk. pebisnis kuliner gue Banyak yang jualan di situ. Oh, banyak. Mau minta listnya nanti ya. Iya. Udah pokoknya mereka Biar program gratis. aman aja. gratis. tenang Gratis. aja. Banyak banget. Itu hikmahnya. Iya, ya. banyak hikmah dari arisan. Terus ya. Apalagi sih yang kegiatan di arisan yang seru atau rencana ke depannya? Akhir tahun mau ngapain? Ini kan Halloween nih. Kita pengen jalan-jalan Pengen ya. umroh sih, Pengen terutama umroh. pengen umroh Enggak, dulu. mau ke Turki. Umroh ke Turki. Ikut dong. Banyak rencana. Mau umroh dia mau ke Turki. Aduh. Nah, Banyak ini rencana. dulu kan orang film juga berarti kan, sebelum ke konstruksi. Kenapa nggak terterusin di bidang filmnya? Aku waktu itu masih SMA terus kuliah aku menwa. Jadi buatan parah juga. Oh, menwa. Hmm. Oh, wow, gitu. Jadi cita-citanya apa sebenarnya? Ini deketin. Iya lupa. Cita-citanya sebenarnya dulu aku tuh pengen pramugari. Oh. Pakai topi-topi gitu kan. Terus aku pikir ke Medan kok pramugari muntah-muntah gitu benerin kamu tuh gak jadi. Aku masuk menwa. Tapi dia kontras ya, menwa tapi lipstiknya ungu. Kan Halloween. Sesuai. Sesuai. Tadi seharusnya bawa topengnya ya, ada tadi di Oh, ada mobil ini itu. pakai topeng juga. Ada tadi. Ini ganti kostum tadi di luar. Di Ada luar yang jadi kita. setan, pakai ada baju yang princess jadi tadi. malaikat. Aku jadi apa tadi ya? Lupa. Aku jadi penyihir. Bener-bener totalitas loh kalau mama itu, aduh. Jadi kerjaan TV lagi agak menurun. Ini Iya. ada market baru lagi. Iya. Ya, luar biasa. Figuran masih pengen. Masih. Apalagi ke depannya Nia mau ngapain lagi sih? Pengen apa ya? Aku lebih kayak ngejalanin aja sih Karos. Ngejalanin Tapi kalau begitu ada peluang fokus gitu. Oh, fokus. Jangan tanya dia pengen kaya. Iya. Kenapa? Karena banyak arisannya. Bayar Kerja harus arisan makin giat ya. Betul. Pusing Iya, bayar Kak. arisan. Nah, itu tadi kan kisah inspiratifnya ya tentang dia bagaimana bangkit. Nah, sekarang kita kisah cintanya Nia. Tadi Nah. kisah cintanya penuh dengan gosip. Anak di bawah umur gatel. Dulu kan dia cerita kan, umur berapa berarti kamu nikah lulus Kalau dulu SMA? malu gitu Karos, aduh kayaknya sama Beda berapa? bapak-bapak Beda- 13 tahun. Sama Zaman bapak-bapak dulu ya? iya masih ABG kan kecil lah bapak-bapak. Tapi kan zaman dulu apa ya? Ya dia kan unit, ya kita kan koordinatornya berkaitan gitu. Ya kalau deket sama unit paling nggak dimarahin lah. Kalau Kalau figuran telat, terus dia kalau malam selesai syuting kamu dianterin pulang. iya. Jadi kamu naksir apa ketergantungan? Dua-duanya kayaknya ya, lebih ke duit kali ya kan. Astaga. Kalau gua nggak kenal dia nggak dimodalin. Orang tua setuju? Enggak awalnya. Enggak awalnya. Heeh. Satu kan karena beda jauh gitu. Terus Usianya. kedua ya nggak masih inilah masih kecil tapi kan ngebuktiin dianya juga Serius. kayak serius. Mm-mm. Dan, Gitu. Jadi gue tuh kalau sekarang kalau mau macem-macem ya, misalnya ada yang gangguin, ada yang apa ya perubahan gue kan drastis ya Karos.
Dulu katanya dulu dia dekil katanya. Iya, Ya. jadi enggak, gue nginget Apa? iya, ya Allah harus dulu gue jelek banget. Beneran, itu masih banyak tuh anak-anak TV foto gue jelek. Gue kalau dia ngupload gue marah-marahin tahu. Sialan ya, foto aib gue dikeluarin. Gue gitu banget. Masih banyak orang-orang TV simpen foto gue waktu jelek Oh, gitu. jangan jelek-jelek gue udah laku ya kan. Enggak, jadi gue sekarang kalau mau macem-macem tuh mikirnya 1000 kali. Karena kan struggle itu sama dia gitu, yang bener dari nol gitu. Dia yang modalin. Iya, semuanya, pokoknya kita udah jatuh bangun. Dari ngekos, ngontrak, punya rumah, sampai sekarang ya usahanya bikin rumah juga. Di usia pernikahan berapa punya anak? 2010, gue tuh emang aku tuh nunda punya anak tuh karena nunggu punya rumah dulu gitu. Oh. Nggak dikasih rumah. Beneran, begitu udah punya rumah nggak hamil. Makanya kita nggak boleh ngomong kayak gitu Iya, kan. iya. Jadi udahlah begitu Iya. aja. Dapat rumahnya tuh dapat dari mana? Apakah dari suami kerja atau dari kamu Berdua. juga? Jadi Tapi kan usaha dua-duanya. aku juga kalau nggak dibantu dia modalin nggak akan berjalan. Oke, sekarang berapa rumahnya? Ada lah pokoknya. Ada lah Ada pokoknya. rumah. Anak 4. Iya, 4. Anak 4. Yang terakhir kembar. Yang pertama berapa? Pertama 11 tahun Azril, yang kedua 5 tahun, yang ketiga ini 1,5 tahun. Oke. Udah lengkap banget dah pokoknya. Ada yang mau mengikuti jejak kamu sebagai mengawali dari figuran? Nggak ada yang sekuat mental baja kayak gue kayaknya, harus adik-adik gue. Gitu ya. Ya, Adik-adikmu pun ya. Ikut jadi korlap, tapi ya gitu mentalnya tuh nggak sekuat. Harus mental apa sih sebenarnya untuk menjadi seorang Nia Agency ini? Ngeluh terus gitu. Nggak ada adik gue gitu di sinetron. Misalnya kan kalau syuting ada yang lancar ada enggak. Kalau lagi enggak tuh kayak ngeluh, udahlah capek di judul itu bawel-bawel. Kalau gue kan enggak zaman dulu. Ya gue hadepin. Dipantengin terus. Iya, mau marah-marah ya biarin aja, ntar gue besok bayar lagi gitu. Siapa yang marah-marah maksudnya? Banyak lah kalau Astrada apa kan kalau di Kalau lokasi emosi sinetron. gitu ya. Iya. Salah, lewat dari sini. Iya, gitu ya. secara Wah, kan gitu. kita syutingnya kan stripping dari pagi sampai pagi. Pasti kan Capek. semua orang di situ emosian semua isinya. Oh, Benar. baiklah. Itu ya suka dukanya ya. Apalagi kamu yang membuat kamu kuat tuh pernah ngapain dulu waktu zaman perintis-perintis? Banyak lah, dibully, nggak dihargain orang, itu udah biasa sih. Dibully nggak dihargain orang? Iya, dipandang sebelah mata. Karena ya itu tadi dekil ya. Enggak, kalau kita nggak punya duit mana dihargain orang. Tapi ya biar kita nggak punya uang duit mana nih, Bu, ini dihargain juga? orang. Aku enggak Pernah? enggak pu- pernah. Nggak pernah nggak punya duit. Kalau waktu merit ya. Heeh. Ya enggak pernah sih. Waktu merit sudah merit. Dia hidupnya enak dari merit. Tapi paham bahwa orang kalau nggak punya duit pasti dipandang. Iya, betul, bener. Itu betul. Pernah Pasti. gitu. Ada nggak yang sekarang dulu kamu ya gitu nggak sebelah mata, tapi Ada. begitu sekarang melihat sepatunya Betul. Ada keluarga-keluarga dari suami gitu, tapi ya aku biasa aja sih, nggak ada dendam, nggak ada apa. biasa aja. Biasa aja, tetap silaturahmi aja. Oke. Nah, terus apa yang pengen diraih lagi dari seorang Nia Agency ini? Pengen usaha sih, kan kalau entertainment tuh capek gitu ya. Cuman memang hobi. Cuman kan kalau kita udah 50-an gitu kayaknya nggak sanggup. Kamu ya masih 35, Mbak. Iya nanti gitu. Kan harus mikirnya dari iya, iya. sekarang. Langsung 50 capek. Oh, maaf katanya gitu. Siapa bilang ya? Capek dari pagi sampai pagi, dari TV ke TV itu perjalanannya kan capek. Ya suruh aja koordinatornya. Nggak bisa. Nggak bisa, harus tetap. Nggak bisa. Jadi Mengkoordinator orang banyak tuh nggak bisa pakai perwakilan. Jadi kuncinya kamu juga harus tetap Iya, turun harus. langsung. Harus. Supaya bisnis ini berjalan langgeng juga apa yang tidak kamu lakukan? Ya kayak milih pergaulan tuh pasti. Satu yang kamu lakukan. Sekiranya emang negatif pergaulannya aku udah langsung. Pergaulan seperti apa yang negatif yang kamu jauhin? Banyak kayak dugem lah apa itu aku udah enggak. Oh, udah enggak. Udah enggak. Dulu pernah. Udah enggak. Misalnya ada orang nih, yuk kesini sini, aduh enggak deh. Milih-milih pergaulan. Milih-milih. Apalagi? Udah sih banyakin ibadah aja sih. Banyakin ibadah. Pernah digoda-goda laki-laki pengeretan gitu kan? Kan ibu sukses Berondong. ya kan, berondong-berondong itu pernah nggak? Ada lah pasti. Terus? Cuman enggak. Enggak ya? Enggak. Karena Nggak capek ketahuan. berjuangnya. Kan gimana? Enggak ketahuan. Jangan buka kartu atuh. Capek apanya? Udah capek berjuangnya. Jadi kalau gini nih prinsipnya. Kalau sama suami, kalau nanti
amit-amit ya misalnya nanti terjadi apa-apa, misalnya usaha kita bangkrut atau apa, kita udah pernah susah bareng. Kan kalau sama orang baru belum tentu dia datang pas kita udah sukses. Nah, nggak teruji. Bener nggak? Ya? Ketulusannya tidak teruji. Iya. Kalau mau suami ya udah, kalau nanti suatu saat amit-amit kenapa-napa, ya udah kan kita udah pernah. Suami kamu masih di PH gitu Mas? Enggak, sekarang udah usaha sendiri. Usaha sendiri, usaha apa? Properti. Sultan Depok. Berarti ini suami istri luar biasa ya, dua-duanya punya semangat yang sama untuk maju gitu ya. Bisnis properti dari tahun berapa suami mulai banting setir ke 7 tahunan ya. 7 tahunan. Wow, luar biasa. Udah 7 tahunan. Oh, Enggak, dia nggak mau. setuju. Ya. Jadi hari ini aku senang banget bisa ngobrol sama Nia Agency ya, Ibu Jess, Ibu Dewi. Sama-sama. Ya. Ada banyak cerita di sini, keseruan ya, bagaimana dia merintis dari bawah, terus bagaimana dia bisa melihat peluang ya, yang tadinya cuma ya di masa pandemi lah, ternyata yang satu turun bisnisnya, ini ada peluang baru. Malah ini nggak usah dibayar. Nggak usah dibayar kalau mama ini udah datang aja. Intinya ya udah jalanin duitnya aja buat gue gitu ya kan. Bangun relasi, semua ditemenin begitu ya, tapi jauhi pertemanan-pertemanan yang negatif. Kalau yang sekiranya emang negatif udah nggak usah. Oke, kompetitor gimana kompetitor? Ya biasa, maksudnya biarin aja, dia mau ngomong apa juga nggak peduli kalau aku. Nggak peduli ya? Dari dulu. Tapi ada tuh banyak lah pasti. Ada ya, banyak. Tapi ini ya agensi terdepan. Nggak peduli. Nggak peduli. Salah satu kuncinya itu ya. Bisnisnya kerjain sendiri, betul-betul terjun langsung ke bawah gitu ya. Terjun langsung aku. Profesional, disiplin juga gitu ya, dan memang tanggung jawab apa yang sama kerjaannya dia tanggung jawab, dan itu tadi satu kepercayaan, walaupun dia katanya dia sudah bisa bayar sendiri, nalangin sendiri, tapi dia menghargai investor-investornya karena mereka susah bareng. Iya, susahnya bareng. Ketika saat ini juga udah enak, juga kamu juga ingin tetap mengajak mereka untuk bisa mendapatkan keuntungan bersama. Luar biasa itu bisnis. Luar biasa. Nia, terima kasih banyak ya. Bu Jess, terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih Bu Deli. Aduh, lipstik ungunya itu loh. Senang sekali bisa ngobrol, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat juga buat kita semua, menjadi inspirasi. Kita nggak pernah tahu profesi apa sih gitu ya. Tapi ternyata selalu ada hal yang unik yang bisa kita lakukan kalau kita melakukannya dengan penuh ketekunan. Jatuh bangun itu adalah sebuah proses gitu ya. Tapi bagaimana kita tetap bisa melangkah, terus maju mencari solusi, dan jangan lupa berdoa. Berdoa. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, nyalain loncengnya. Lebih dari 20 tahun di dunia televisi, apa masih ada cerita yang belum pernah saya dengar? Oke then, let's spill the tea.